Selamat pagi, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul ITIL Framework atau Information Technology Infrastructure Library. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Teresa Yohana Jessica Nenggolan dengan NPM 2012-0043 dari kelas SIP 2001. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya. Berikut presentasinya. Yang pertama ada pengertian ITIL Framework. Information Technology Infrastructure Library atau ITIL adalah framework yang merupakan best practice dalam IT Service Management. ITIL dapat mempermudah dalam mengevaluasi layanan IT serta mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan dan mengarahkan perkembangan layanan. Tujuan utama dari penerapan ITIL ini sebagai jembatan antara pihak manajemen dan divisi TI agar keduanya bisa berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Sering terjadi fokus bisnis dan fokus TI berjalan sendiri-sendiri sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan infrastruktur TI yang ada dengan optimal. Departemen atau divisi TI dalam suatu perusahaan seharusnya merupakan suatu organisasi yang memberikan layanan atau service organization. Yang kedua ada tahapan layanan IT menurut ITIL. Berikut adalah bagaimana alur tahapan tersebut dan penjelasannya sebagai berikut. ITIL Framework memiliki tahapan-tahapan dalam pengelolaan IT Service Management atau ITSM yang disebut Service Life Cycle. Ada 5 proses Service Life Cycle dalam ITIL. Yang pertama yaitu Service Strategi. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi untuk mengubah ITSM atau IT Service Management menjadi sebuah aset strategis dari organisasi. Secara sederhana, service strategi akan memberikan panduan kepada mereka untuk mengimplementasikan ITSM dan bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sekedar kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan IT, tapi juga sebagai sebuah aset strategi bagi sebuah perusahaan. Bagi organisasi IT yang baru akan mengimplementasikan ITIL, service strategi digunakan sebagai panduan untuk menentukan tujuan atau sasaran serta ekspektasi nilai kerja dalam mengelola layanan IT serta untuk mengidentifikasi, memilih serta memprioritaskan berbagai rencana perbaikan operasional maupun organisasional di dalam organisasi IT. Bagi organisasi IT yang saat ini telah mengimplementasikan ITIL, service strategi digunakan sebagai panduan untuk melakukan review strategi bagi sebuah proses dan perangkat atau rules, responsibility, teknologi pendukung, dan lain-lain. Serta untuk meningkatkan kapabilitas dari sebuah proses serta perangkat ITSM tersebut. Yang kedua ada service management. Pada tahap ini dilakukan pembangunan panduan IT Service Management berdasarkan strategi yang sudah dikembangkan sebelumnya pada tahap service strategi. Selain itu, panduan dibangun berdasarkan kebijakan yang berlaku dalam organisasi dan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Agar layanan IT dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis, layanan-layanan IT tersebut harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Service design memberikan panduan kepada organisasi IT untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan IT maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service design berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategi organisasi IT dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan IT serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Ruang lingkup service design tidak hanya untuk mendesain layanan IT baru, namun juga proses-proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinuitas layanan maupun kinerja dari layanan. Proses-proses yang dicangkup dalam service design yaitu service catalog management, service level management, supplier management, capacity management, availability management, IT service continuity management, dan information security management. Yang ketiga ada service transition.
Pada tahap ini dilakukan proses transisi dari tata kelola yang lama kepada tata kelola yang baru yang sudah dikembangkan dalam tahap service design. Service transition menyediakan panduan kepada organisasi IT untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan IT, baik yang baru maupun layanan IT yang dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam service strategi, kemudian dibentuk dalam service design untuk selanjutnya secara efektif dia realisasikan dalam service operation. Proses-proses yang dicangkup dalam service transition yaitu transition planning and support, change management, service asset dan configuration management, release and deployment management, service validation, evaluation, dan knowledge management. Yang keempat ada service operation. Service operation merupakan tahapan life cycle yang mencakup sebuah kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan IT. Di dalamnya terdapat berbagai panduan bagaimana mengelola layanan IT secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah disepakati dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan IT serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup, serta target kinerja layanan IT. Proses-proses yang dicangkup dalam service operation yaitu event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Yang kelima ada continuous service improvement. Pada bagian ini dilakukan pengelolaan masukan dari pelanggan yang kemudian dikolaborasikan ke dalam tahapan di atas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil keluaran dari kegiatan service strategi, service design, service transition, dan service operation. Continuous Service Improvement atau CSI merupakan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas. Salah satunya adalah Plan, Do, Check, Act atau PDCA atau yang dikenal sebagai Deming Quality Cycle. Berikut layanan life cycle pada ITIL Framework. Yang pertama ada strategi layanan. Strategi pelayanan merupakan untuk menawarkan layanan yang lebih baik daripada kompetisi. Anda perlu untuk mengalahkan oposisi untuk bertahan hidup. Tentu saja untuk menjadi sukses dalam jangka panjang seperti industri menyesuaikan perubahan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang terelakkan. Organisasi harus berpikir jangka panjang. Jadi strategi pelayanan tidak hanya tentang strategi untuk masing-masing layanan hari, tetapi juga tentang posisi pelayanan-layanan IT untuk jangka panjang. Ini juga mencakup desain, pengembangan, dan pelaksanaan manajemen layanan sebagai dasar untuk suara pemerintahan dan sebagai bagian dari organisasi strategi aset dasar. Yang kedua ada tata kelola. Standar internasional untuk IT tata kelola atau ISO atau IH 38500 pada tahun 2008 menyediakan kerangka kerja tata kelola yang efektif untuk membantu orang-orang di tingkat tertinggi organisasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban mereka hukum, peraturan, dan etika dengan organisasi mereka menggunakan itu. Kerangka kinerja ini menetapkan 6 prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi tanggung jawab, strategi, akuisisi, kinerja, kesesuaian, dan perilaku manusia, membuat jelas bahwa tata kelola IT adalah tentang banyak lebih dari proses dan kontrol. Ini adalah sebuah sistem manajemen yang digunakan oleh direktur sebuah organisasi untuk memastikan pelayanan yang tepat dan efektif sumber daya itu. Namun demikian, IT efektif prosedur dan kontrol merupakan komponen vital tata kelola yang baik. Kerangka ITIL dapat menjadi bagian penting dari fondasi untuk pengaturan IT yang sangat baik. IT adalah layanan bisnis dan adopsi dari ITIL praktek layanan manajemen adalah cara yang efektif untuk mengatasi tata kelola IT. Setiap bagian dari siklus hidup layanan memiliki peran bermain. Misalnya, strategi pelayanan memastikan bahwa investasi IT yang tidak hanya mengatasi isu-isu yang penting,
bagi bisnis, tapi juga bahwa mereka adalah investasi suara yang memperhitungkan tepat biaya, manfaat, dan risiko. Peningkatan pelayanan terus-menerus membantu bisnis mencapai nilai yang lebih besar dan lebih tinggi tingkat efisiensi, sementara sesuai dengan standar seperti ISO atau EH 20000 dan kendala-kendala eksternal seperti Sarbanes atau Oxylex atau SOS. Yang ketiga ada risiko, yaitu manajemen efektif risiko merupakan masalah yang penting bagi semua keberhasilan dari organisasi. Adalah manajemen layanan efektif mempunyai risiko yang merupakan masalah yang penting untuk berhasilnya organisasi. Manajemen layanan risiko yang efektif juga memerlukan kerangka yang konsisten di mana risiko itu didefinisikan dan dianalisasi dan langkah yang tepat untuk menangani mereka. Strategi layanan tidak diciptakan atau ada dalam strategi menyeluruh dan budaya organisasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. Setiap penyedia layanan tunduk pada kekuatan kompetitif. Penyediaan layanan mungkin terdapat dalam suatu organisasi yang semata-mata memberikan layanan pada satu unit yang spesifik, layanan untuk bisnis, atau mungkin semua beroperasi dalam satu atau lebih pasar internal maupun pasar eksternal. Yang keempat adalah jenis penyediaan layanan IT. Penyediaan layanan IT merupakan suatu hal yang penting karena dapat mengetahui jenis-jenis dari penyediaan layanan. Dan meskipun penyediaan layanan mempunyai beberapa kesamaan yang berkaitan dengan manajemen pelayanan, tapi ada sesuatu yang berbeda berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan dan bisnis dilayani oleh penyedia. Ada 3 jenis penyediaan layanan IT. Yang tipe pertama ada internal service provider, yaitu suatu unit in-house IT yang diposisikan dalam unit bisnis yang mereka layani, atau pada tipe 1 ini organisasi hanya memberikan layanan kepada satu khusus unit bisnis. Yang tipe kedua ada shared service unit. Pada fungsi ini dianggap sebagai non-inti untuk bisnis dan dikelompokkan bersama-sama ke unit pelayanan bersama dengan perusahaan, atau pada tipe ini organisasi yang sama melayani beberapa unit bisnis. Tipe ketiga ada external service provider. Merupakan suatu badan usaha komersial terpisah dari bisnis layanan dan beroperasi sebagai bisnis yang kompetitif di pasar. Atau pada tipe ini, organisasi beroperasi sebagai penyedia layanan eksternal melayani pelanggan eksternal. Yang kelima ada 4 manajemen strategi. Setelah dianggap pendekatan strategi pelayanan layanan IT ke pasar, bagian selanjutnya dari persoalan strategi adalah pendekatan penyediaan layanan IT untuk strategi pelayanan. Hal ini dapat dianalisa dalam hal 4P. Yang pertama, strategi sebagai sebuah perspektif. Ini berkaitan dengan visi, arahan, dan filosofi penyediaan layanan IT untuk melakukan bisnis dengan pelanggannya. Yang kedua ada strategi sebagai position atau posisi, yang menggambarkan strategi dalam hal layanan IT penyedia pendekatan umum untuk penawaran layanan atau value, misalnya tinggi atau biaya rendah, penekanan pada utilitas atau garansi. Yang ketiga ada strategi sebagai plan atau rencana, yaitu menjelaskan strategi sebagai rencana yang menunjukkan bagaimana penyediaan layanan IT akan bergerak dari tempat itu hari ini ke tempat yang diinginkan. Yang keempat ada strategi sebagai pattern atau pola, yang menggambarkan strategi sebagai cara yang konsisten dalam membuat keputusan. Yang keenam yaitu ada manajemen pelayanan sebagai aset strategis. Pengembangan manajemen pelayanan sebagai aset strategis merupakan pusat strategi pelayanan. Manajemen layanan menyediakan kerangka kerja yang nilai disampaikan kepada pelanggan dalam bentuk jasa yang diwakili secara kolektif dalam katalog layanan. Percayaan pelanggan di komisioning penawaran layanan baru tergantung pada kemampuan manajemen pelayanan penyediaan IT. Strategi pelayanan mempunyai 2 komponen. Pengembangan strategi untuk pengiriman layanan tertentu, tetapi ada juga pengembangan manajemen sebagai kompetensi untuk memberikan pelayanan sebagai strategi bisnis dan sebagai dasar untuk pemerintahan yang baik. Pengembangan manajemen pelayanan sebagai aset strategis merupakan pusat strategi pelayanan. Manajemen layanan menyediakan kerangka kerja yang disampaikan pada pelanggan dalam bentuk jasa yang diwakili secara kolektif dalam katalog layanan. Yang ketujuh ada
mengotomatisasi proses pengelolaan. Mengotomatisasi proses bisnis memberikan utilitas yang lebih tinggi dan garansi demikian menghasilkan kinerja yang lebih baik dan nilai dari layanan dan pelanggan aset. Tentu saja, manajemen pelayanan efektif di semua organisasi terkecil dapat dibayangkan tanpa tingkat otomatisasi. Misalnya, manajemen konfigurasi berdasarkan catatan kertas hampir tidak bisa memberikan dalam suatu organisasi apapun dengan skala yang signifikan. Melampaui tingkat dasar ini, kita dapat mengidentifikasi sejumlah bidang di mana otomatisasi dapat meningkatkan kemampuan. Sebagai contoh, pemantauan dan pengukuran kemana tidak mungkin dengan cara lain. Penanganan tingkat kompleksitas yang tinggi dan volume terlepas dari waktu atau lokasi. Membangkitkan otomatis alert membantu kita merespon lebih cepat untuk acara membantu kita menjaga ketersediaan layanan. Alat penemuan memungkinkan kita untuk mempertahankan sistem manajemen konfigurasi up-to-date dan mengidentifikasi dan menangani berbagai masalah kontrol terkait. Pemodelan canggih dan simulasi membantu kita merancang infrastruktur dan aplikasi dan pilihan yang kompleks model untuk penyediaan layanan. Kecerdasan buatan mampu menawarkan berbagai kemampuan dari analisis akar penyebab melalui alarm dan kontrol canggih sistem untuk penjadwalan kompleks dan manajemen sumber daya. Sistem manajemen workflow meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi di berbagai proses. Berikut adalah bagian mengotomatisasi proses layanan. Bagaimana proses pengelolaan tersebut dalam ITIL Framework. Baiklah, sekian hasil presentasi dari tugas saya yang berjudul ITIL Framework. Jika ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.